Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipik Nur Halim. Tempat tinggal kita Desa Canggu, Dusun Surowono, Kecamatan Badas. Usaha kita untuk saat ini itu pembibitan nila hitam sama nila merah. Cara pemijahannya itu sangat mudah sebetulnya. Pokoknya umurnya itu 8 bulan, 1 tahun. Terus lahannya itu sesuai dengan kapasitas yang mau dipijahkan. Tinggal kasih air dipakan, dia sudah beranak pinak gitu loh. Pemijahan itu sistemnya itu ada 2. Satu itu di persawahan atau kolam, terus ada lagi sistemnya di kolam bundar. Perawatannya kalau di kolam sawah kita itu merawat untuk kestabilan tanah, kestabilan penyakit. Itu biasanya itu 3 bulan sekali baru kita benahi masalah itu tanggulnya, terus tanah itu harus diolah lagi, dibajak. Untuk perbandingannya di kolam bundar itu yang jelas, kalau kolam bundar pasti jelas tanahnya itu harus milik kita sendiri, masalahnya kan permanen, jelas lebih mahal. Kalau tanah itu kan, kalau di sini itu bumi 100-nya kan per tahun kita hanya 5 juta, 6 juta, 8 juta. Tapi kalau kolam bundar itu kan lebih banyak lagi kosnya. Terus hasilnya, misalnya nilai itu habitatnya itu di tanah bukan di beton atau di terpal. Yang jelas untuk kemaksimalnya lebih besaran di kolam tanah. Kalau bioflok itu kan larinya ke konsumsi, Mas, bukan pendederan. Kalau kita bisa mengendalikan masalah produksi, pemasarannya itu bisa sesuai, itu enak. Tapi kalau posisinya produksinya lagi besar, terus untuk penyerapannya kurang, otomatis kos kita, sewa lahan, tenaga kerja, pakan, itu lebih besaran gitu. Itu susahnya. Menandakan ciri-ciri bibit yang baik itu bisa. Tapi kalau untuk yang beli itu nggak bisa. Masalahnya apa? Bagaimana cara dasar mencetak indukan yang betul itu kan harus ada pemuliaan. Pemuliaan itu harus tahu induk pokoknya, induk cetaknya, baru induk yang dibuat di kelompok. Itu masalah genetiknya, masalah jenisnya ikan. Tapi kalau di luaran membedakan antara kualitas ikan itu yang baik dan benar itu nggak bisa. Jadi kalau masalah menandakan bagaimana untuk bibit itu yang baik, yang jelas satu indukannya itu benar-benar ada pemuliaannya. Bibit untuk pas waktu panennya benar-benar tepat untuk waktunya pas waktu dipanen. Katakanlah kalau larva itu biasanya itu umurnya itu 12 hari. Terus kalau ukuran 2, katakanlah yang baik itu bagaimana? Itu 12 dari indukan terus dideder 8 sampai 12 hari. Perawatan paling enggak itu 3 bulan sekali harus dibenahi untuk masalah lahannya. Untuk masalah pakan itu harus betul-betul tahu untuk masalah kebutuhan protein yang dibutuhkan gitu. Alhamdulillah kalau pemijahan itu gagal panen itu kayak tidak ada, sangat kecil banget di nila itu. Pemijahan nila itu kan kita sudah lama, jadi untuk pasarnya itu kebutuhannya berapa, kita harus cetak berapa, jadi yang lainnya itu dibuat sisa-sisa lahan itu dibuat alternatif. Di situ ada gelondong, di situ ada ditanami padi, ditanami apa gitu. Jadi kayak itu sangat kecil kemungkinan untuk masalah pemijahan itu gagal di kelompok kita, sangat kecil banget.
lahannya itu kan ada 10.000 meter persegi ya. Nah, di situ untuk 1 tahun itu musim dijadikan menjadi 3. Musim sepi, musim sedang, musim ramai. Jadi kalau musim sepi untuk nila itu kita pakai hanya 20-30% dari lahan yang ada. Nah, 20% untuk kebutuhan produksi kita itu hanya 16 paket, yang mana satu paket itu untuk panen kita itu ada 30 rian dikali 5.500, mungkin satu paketnya itu 175.000 lah. 175.000 dikali 16, 1 juta berapa lah gitu. Nah, untuk penyerapan kita yang rata-rata musim sepi itu di angka 800 sampai 1.000 reanan lah Mas. Itu musim sepi. Bulan 12, bulan 1 lah gitu loh. Dari kita maksimalkan 50 sampai 60 paket, musim sepi kita berusaha memaksimalkan, biasanya kalau musim sepi itu 1.000 reanan itu. Yang biasa pengiriman ke luar pulau itu Mas, itu sistemnya kan gini. Pagi itu kita mulai panen, kita karantina, jam 3 kita packing. Setelah itu jam 8 kita bongkar, kita lihat kelayakan ikan. Setelah itu kita packing lagi, terus setorkan di jasa yang biasa kirim ke luar pulau. Biasanya usahanya itu untuk nila itu sudah dikuasai daerah masing-masing. Kalau belum pernah melakukan untuk masalah pemijahan dan dikenal, nggak mungkin itu bisa jual ikan. Pemijahan itu sebetulnya paling gampang. Yang paling susah itu masalah penjualan, gitu loh. Sebelum kita itu bergelut di nila, ikan hias, saya itu mulai aktivitas untuk masalah ikan itu di tahun 2000-an lah Mas. Kita biasanya itu ikan hias ambil di daerah Pelosok Klaten yang bibitnya di daerah sini, sama di daerah Tulungagung sama Blitar. Untuk masalah pemasaran Surabaya, pembesaran itu ikan hiasnya di sawah. Di sawah terus mungkin 2005 kalau nggak salah ikan hias itu mulai menurun, terus kita coba di nila, terhitung pas waktu 2006 itu Mas ya. Ikan hiasnya itu budidaya hias koki. Itu biasanya kita mulai mijahkan, panen itu di angka 2 bulan baru kita panen. Terus kalau nila itu kan gini, kita punya lahan, punya indukan, pas di waktu tahun 2006 itu untuk pemanenan nila itu hasilnya itu untuk larvanya itu hanya membutuhkan waktu 12 hari. Hasilnya itu lebih besaran daripada ikan hias koki. Sebetulnya dulu itu 2006 itu banyak yang tidak tahu jantannya itu bodinya itu bagaimana, untuk betina itu bodinya bagaimana. Makanya harganya tinggi, masalahnya produksinya nggak begitu banyak, untuk masalah penyerapannya sangat luar biasa. Nila itu nggak begitu mudah, membutuhkan 1 tahun sekali. Untuk pesanan ikan sangat luar biasa, terus ada salah satu perusahaan sangat butuh untuk bibit, terus dia itu minta tolong sama saya, suruh membantu untuk penyediaan bibit. Nah, dari situ saya tuh ada tekanan, diharapkan itu profesional dalam penanganan, dalam penyortiran, pemasaran. Dari situlah saya dan teman-teman itu bisa memaksimalkan untuk masalah pembibitan nila. Di sini kan ilmunya kan otodidak. Yang biasanya daerah Pare itu asal-asalan Mas. Untuk masalah indukan itu. Kalau dulu itu Mas, indukan anakannya buat induk. Indukan anakannya buat induk. Gitu. Kita mulai dikenal, terus tekanan-tekanan untuk masalah permintaan itu banyak, terus mulai banyak kendala, terus dari situ kita itu berusaha kita mendekati untuk dinas, bagaimana untuk masalah indukan yang dipijahkan itu benar-benar bagus.
Itu mulainya itu 2010-2012 Mas. Di situ untuk masalah perbaikan mutu harus paling tidak itu mencari atau mengajukan bantuan dari dinas. Terus dikasih dari Dinas Pusat Sukabumi. Untuk masalah kualitasnya itu namanya Sultana. Nah terus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mosok kita itu minta bantuan terus. Nah dari situ coba tanya sama dinas dan Universitas Brawijaya kalau sebetulnya kelompok itu bisa untuk mengkualitaskan ikan yang betul itu dengan sistem cara pemuliaan. Salah satu untuk tempat pemuliaan kelompok sumber derajat itu di sini, di tempat sini. Indukan dari kelompok kita sendiri yang jelas itu kan umurnya berkisar 8 bulan sampai 1 tahun. Setelah itu kita itu serah terimakan di anggota untuk 1 paketnya itu 400/100. 100 pejantan, 400 betina itu untuk sistem di daerah kita itu tanah, sawan. Dirawat sampai 2 minggu baru dapat larva. Kita panen terus kita taruh ke tempat pendederan 15 hari. Itu biasanya itu mulai ukuran 2, itu baru layak dipasarkan. Untuk merawat larva ya, sebelum kita taruh ke tempat pendederan, lahan itu harus dikosongkan, bebas penyakit, terus direndam. Setelah direndam selama kira-kira 3 hari, di situ ada planktonnya, itu baru kita taruh untuk larvanya. Itu cara yang paling baik itu situ. Jadi ada perendaman air dulu, nggak langsung itu lahan kosong kasih air langsung ditaruhi larva. Di kelompok kita itu kan enaknya itu kan gini, dari hasil petani-petani itu semua ditangkap sendiri di kelompok kita untuk masalah pemanenannya semua. Jadi di situ nanti yang laku itu berapa, sisanya itu ditangani sama kelompok, nanti hasilnya berapa, terus sisanya itu masih di kelompok, nanti kalau di kelompok sudah laku semua itu terbayarkan gitu. Cuman berjeda ya Mas yo. Biasanya kalau nilai itu panennya nggak bisa diukur 12 hari sekali atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Tapi yang jelas untuk bibit kita di kelompok itu semua terserap dan terbayarkan semua. Nama saya Ipik Nur Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.